Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pasti baik-baik saja kan? Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di dalam pelajaran pendidikan Al-Islam. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Satu di antaranya adalah pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, dalil sholat berjamaah. Yang ketiga, ketentuan imam sholat berjamaah. Yang keempat, ketentuan makmum sholat berjamaah. Dan yang kelima, hikmah sholat berjamaah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak materinya. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka kerjakan? Ya, mereka sedang mengerjakan sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari imam dan makmum dengan syarat-syarat tertentu. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah, sedangkan makmum adalah orang yang di belakang dan mengikuti gerakan imam. Hukum sholat berjamaah. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa sholat jamaah hukumnya wajib, dan ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Maka akhirnya para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan atau dianjurkan. Dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan melaksanakan sholat berjamaah antara lain dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berbunyi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah, yang artinya sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 derajat. Nah, jika seperti itu, maka tunggu apa lagi? Ayo kita selalu sholat berjamaah. Syarat sholat berjamaah, yakni satu, ada imam atau pemimpin sholat. Yang kedua, ada makmum atau pengikut atau jamaah sholat. Yang ketiga, dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Ya, makmum selalu mengikuti gerakan imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Syarat menjadi imam adalah sebagai berikut. Satu, orang yang paling banyak hafal Al-Quran dan Faqih, yaitu mengetahui tentang ilmu agama terutama tata cara sholat secara memadai. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, laki-laki baligh, kecuali khusus jamaah perempuan boleh imam perempuan. Yang keempat, sebaiknya bukan orang yang dibenci oleh sebagian besar masyarakat. Tata cara menjadi seorang imam. Seorang imam sebelum mulai sholat jamaah melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, sebelum sholat dimulai, hendaknya imam mengingatkan makmum agar meluruskan dan merapikan shaf sholat. Yang kedua, posisi imam berdiri paling depan menghadap kiblat. Yang ketiga, jika makmum hanya seorang, posisi imam berdiri sejajar sebelah kiri makmum. Yang keempat, niat menjadi imam sholat semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kelima, mengeraskan takbir intiqal. Yang keenam, bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran dikeraskan untuk rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Selanjutnya, makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi makmum adalah satu, berniat mengikuti imam. Yang kedua, tidak mendahului gerakan imam. Yang ketiga, sholatnya sesuai dengan sholatnya imam.
Yang keempat, mengikuti imam dari segala gerakan sholat. Yang kelima, berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat. Yang selanjutnya, tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Jadi intinya, ketika kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti gerakan imam. Adapun tata cara menegur imam adalah sebagai berikut. 1. Jika imam lupa jumlah rakaat atau urutan gerakan sholat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca Subhanallah. Makmum perempuan dengan menepuk punggung tangan sebelah kiri. 2. Jika salah bacaan sholat, makmum membetulkan bacaannya dengan suara keras. 3. Jika imam batal sholatnya, maka makmum di belakangnya mengganti menjadi imam, selanjutnya melanjutkan sholat berjamaah hingga selesai. Makmum masbuk artinya tertinggal dari imam, yaitu orang yang mengikuti sholat berjamaah tetapi tidak sempat mengikutinya sejak imam melakukan takbiratul ihram. Namun, jika makmum masih sempat mendapati imam belum rukuk atau sedang rukuk dan dia dapat melaksanakan rukuk dengan sempurna, maka makmum tadi terhitung mengikuti jamaah 1 rakaat. Jadi, apakah kita menjadi makmum masbuk atau tidak tergantung dari apakah ketika kita sholat berjamaah mengikuti rukuk atau tidak. Apabila tidak sempat melakukan rukuk, maka kita termasuk makmum yang masbuk. Sholat jamaah harus dilakukan dalam keadaan apapun, kecuali jika terdapat beberapa udzur. Di antaranya adalah 1. Dalam keadaan hujan, becek dan angin kencang di malam yang gelap. 2. Dalam keadaan sangat lapar dan haus dan di hadapannya ada hidangan makanan dan minuman, maka boleh kita menunda untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Yang ketiga, menahan buang air besar dan kecil sedang waktu masih panjang untuk sholat berjamaah. Yang keempat, sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah. Selain dari hal-hal di atas, maka kita ditekankan untuk sholat berjamaah. Ada beberapa hikmah yang kita miliki apabila kita melakukan sholat berjamaah. Di antaranya adalah 1. Mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Yang kedua, dapat membangun komunikasi dan silaturahmi antar sesama muslim. Yang ketiga, dapat melaksanakan sholat di awal waktu. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Yang kelima, memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Dan yang keenam, memberikan motivasi bagi orang yang belum bisa rutin menjalankan sholat berjamaah. Yang ketujuh, membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.